Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini didukung oleh Oxifresh, Mandiri in Health. Sekali lagi, mohon perhatian bagi seluruh peserta untuk mengisi presensi melalui link yang tersedia di chat room. Dan untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Dr. Gigi Dirham sebagai moderator untuk melanjutkan webinar sesi 3 pada kegiatan kita hari ini. Oke, terima kasih Dr. Audra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dokter-dokter sekalian dan sejawat-sejawat dan senior-senior dan dosen-dosen ya yang hadir di sini, dosen-dosen saya itu saya ucapkan selamat datang. Di sini ada Dr. Gigi Eka Erwansa ya. Beliau ini juga merupakan guru saya waktu selama menjalani pendidikan di FKG Unhas. Terus Dr. Gigi Agus selaku ketua IKA FKG Unhas. Terus para panitia yang tidak henti-hentinya bekerja untuk kegiatan ini dan para hadirin sekalian. Oke. Jadi langsung tambah panjang-panjang saja ya bahwa webinar kita selanjutnya ini masuk ke sesi selanjutnya, yaitu membahas materi diagnosis dan rencana perawatan ortodonti oleh Dr. Gigi Eka Erwansa, MKS SPORT, KDDTK. Ya, sebagai gambaran bahwa beliau ini merupakan dosen di FKG Unhas dan juga sekaligus spesialis konsultan ya. Nah, beliau ini kini menjabat Ketua PDGI Cabang Makassar. Nah, Ketua PDGI Cabang Makassar ini pada Kongres di Balikpapan kemarin itu menjadi cabang berprestasi ya. Jadi menjadi cabang berprestasi dan itu berkat tangan dingin dari Dr. Eka Erwansa. Nah, selanjutnya beliau juga memiliki aktivitas lain ya, itu konsultan rubrik tanya jawab Koran Tribun. Ini kalau kita googling nama Dr. Eka itu bakal muncul Tribun News. Jadi di situ beliau rutin mengampuh rubrik di sana. Terus konsultan PT Telkom dan terakhir itu konsultan PT Aneka Tambang. Nah, pada materi selanjutnya ini akan sedikit agak berbeda ya dengan materi tadi yang di mana ini akan lebih bersifat klinis ya terkait terkait rencana dan perawatan ortodonsi. Ya, tanpa panjang lebar, langsung saja Dok, saya persilakan Dr. Gigi Eka untuk membawa materinya. Ya, bisa mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman sejawat, terutama pengurus IKA Jabodetabek yang telah mengundang saya. Ini untuk pertama kali ya, saya hadir di acara webinar series ini, dan ini salah satu cabang IKA yang sangat aktif saya lihat. Saya perhatikan sangat aktif untuk menyelenggarakan kegiatan. Jadi ini luar biasa. Tidak benar-benar menampilkan citra tidak sia-sia gitu loh, maksudnya berada di ibu kota, yang maksudnya ibu kota walaupun sekarang sudah ada IKN, tapi tidak, Jakarta ini menjadi simbol. Unhas di Makassar mungkin menjadi simbol sebagai sentranya Unhas, tapi Jabodetabek adalah simbol di mana secara politis di situ Unhas berkibar gitu. Saya selamat kepada adik-adik yang selalu menggiatkan kegiatan ini. Ya, ini tantangan ini kepada teman-teman Dr. Dirham dan Dr. Pengurus-pengurus yang lain, supaya kalau bisa, karena ini kebijakan P3KGB untuk ke depan ini sudah mulai dikurangi lagi webinar.
Nah, mumpung adik-adik ini berada di pusat kekuasaan sekarang, di pusat operasional negara ini, tingkatkan ininya menjadi bukan webinar lagi. Kalian memiliki kesempatan untuk itu. Kalau tidak perlu harus di hotel, banyak tempat-tempat yang bisa dipinjam aulanya, misalnya dengan berkoordinasi dengan Adinda Arif Rosid misalnya, bisa dipinjam aulanya BSI misalnya. Itu kita bisa adakan seminar yang luring ya, karena sekarang sudah mulai berkurang webinar, karena mulai 1 Januari ya, kita kembali lagi bahwa SKP webinar itu hanya maksimal 3. Nah, jadi saya khawatir ke depan, jadi orang tidak terlalu tertarik lagi kalau berbicara SKP. Kalau secara ilmu tidak ada masalah. Mau 100 SKP pun tidak, ya orang akan tetap mencarinya. Ya, ini sekedar informasi saya karena kebetulan saya di Komisi P3 KGB. Baik, hari ini saya akan membawakan satu materi yang saya dipercayakan oleh teman-teman, oleh panitia tentang ortodontik ya. Kalau besok lusa saya diminta tentang P3 KGB juga boleh. Karena saya yakin banyak adik-adik yang di Jabodetabek ini nanti misalnya sekarang sekolah. Jadi besok lusa pulang misalnya ke daerah dan menjadi pengurus P3 KGB misalnya, itu harus paham betul bagaimana sih seluk-beluk Komisi P3 KGB, karena di situ kayak semacam jantungnya organisasi PPDGI. Baik, saya mohon izin share screen untuk materi saya. Nanti saya bisa tampilkan ini di ya. Saya bisa jadi tidak perlu dicatat. Nanti saya akan berikan ke panitia PowerPoint saya. Jadi saya diminta untuk berbicara tentang diagnosis dan rencana perawatan orto ya. Dan kebetulan itu bidang kepakaran saya di perguruan tinggi. Kalaupun tadi saya bilang saya juga bisa membawa materi P3 KGB, yaitu karena memang kebetulan saya lagi bertugas di situ. Ya, oke. Nah, teman-teman sejawat, bahwa berbicara diagnosis dan rencana perawatan orto ini memang sebenarnya tidak akan bisa selesai dengan hanya 1 jam. Ya, ini kalau di kampus ini bisa satu, kalau di spesialis di pendidikan spesialis orto ini bisa 1 semester ini kita hanya membicarakan tentang diagnosis dan rencana perawatan. Tapi tentunya kita berusaha bagaimana dalam waktu 1 jam atau katakanlah 45 menit, bagaimana pelajaran 1 semester itu bisa kita simpulkan, bisa kita ramu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam PowerPoint ya, dalam PowerPoint yang bisa disampaikan dalam waktu 45 menit. Nanti kan ada diskusinya lagi. Jadi terus terang, jadi jangan sampai kenapa cuma ini? Ya karena kita tidak mungkin kita bisa membahas seluruhnya. Jadi saya sudah melihat apa yang paling penting di antara semua pelajaran itu yang aplikatif, yang benar-benar bisa diterapkan di dalam praktek sehari-hari. Kita tidak berbicara di sini dokter gigi umum atau dokter gigi spesialis orto, tapi karena ini bisa berlaku untuk semuanya. Mau dia spesialis, mau dia dokter gigi umum, itu digunakan oleh semua teman sejawat yang mengerjakan perawatan ortodontik. Nah, saya tidak banyak berbicara secara teori karena ini saya lebih suka berbicara secara aplikatif ya, supaya benar-benar teman-teman apalagi namanya langsung bisa menerapkan gitu. Kadang kalau bicara teori kita ngantuk, ya ngantuk lah, aduh terlalu banyak ininya, misal bertele-tele gitu. Ya, tapi hari ini saya mencoba dalam 45 menit ke depan
benar-benar apa yang menjadi pokok-pokok persoalan saja yang akan saya sampaikan. Mohon maaf jika saya tidak menampilkan misalnya, apa ininya, apa referensinya. Ya, insya Allah ini semua bisa saya pertanggungjawabkan, karena kita tidak sedang berbicara tentang laporan ilmiah ya, seminar misalnya seminar ilmiah, tapi ini kita berbicara tentang aplikasi atau implementasi dari ilmu mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan ortodontik. Baik, saya mulai ya, perbesar dulu ya. Baik, ini judulnya, kemudian ke slide pertama. Nah, di slide ini kita harus benar-benar bisa memahami inilah inti dari persoalan ya, yang perlu kita ketahui ketika kita mau melaksanakan perawatan ortodontik. Sekali lagi, saya tidak berbicara tentang spesialis atau bukan. Mau itu spesialis maupun dokter gigi umum, tetap mengikuti patokan ini ya semestinya kalau memang perawatannya ingin berhasil. Ya. Yang pertama adalah keluhan utama pasien. Ini fokus utama operator. Kita benar-benar harus tanya baik-baik itu ke pasien, tidak boleh menurut kita, harus menurut pasien. Ya, dan kita harus hati-hati ketika pasien menyatakan keluhan utamanya. Kadang-kadang pasien, apalagi kalau berbeda jenis kelamin, dia malu. Dia malu untuk menyatakan keluhan utamanya. Nah, itu pengalaman saya banyak itu. Karena saya laki-laki, maka pasien-pasien perempuan biasanya malu untuk menyatakan apa keluhan utamanya. Contohnya yang paling sering, misalnya giginya tongos atau giginya maju. Nah, kalau saya tanya, kenapa Ki, Dek? Kenapa Ki, Bu, mau perawatan? Iya dok, saya mau pakai behel. Ya, iya, maksudnya itu Mi. Kenapa Ki sampai kita berpikir mau pakai behel? Nah, itu langsung dia bilang biasanya pasien, ini dok, saya mau rapikan gigi saya. Nah, padahal ini misalnya kita lihat dari faktor kitanya sebagai orang yang akan merawatnya, protrusi nih ibu, protrusi ini ada. Tapi dia cuma bilang, saya mau rapikan gigiku. Oh, itu tanda tanya si pasien tersebut menyembunyikan. Mungkin dia malu untuk menyatakan bahwa saya tongos dok, atau gigi saya maju dok, atau muka saya maju dok. Itu tanda-tandanya. Kenapa kita harus dan ini harus diperjelas. Kenapa kita harus memperjelas? Karena perawatan kita akan berbeda ketika dia mengatakan saya hanya mau merapikan gigi atau saya mau memundurkan gigi atau memajukan gigi ya. Itu berbeda mekanoterapinya. Ya. Jadi hati-hati betul. Kalau memang kita sudah curiga, ini giginya maju ini, tapi pasiennya cuma bilang, saya cuma mau rapi, nah ini kalau cuma mau rapi, mungkin perawatan kita tidak, mungkin hanya hitungan bulanan. Tapi kalau dia bilang, mukaku maju dok, gigiku maju dok, maka ini bisa tahunan perawatan kita, biasanya 1,5, 2 tahun, bahkan lebih. Ya. Nah, karena saya pengalaman dulu di awal-awal, waktu itu saya belum terlalu terbiasa dengan pasien yang suka menyembunyikan keluhannya. Jadi saya lihat dia bilang saya cuma mau rapi dok. Nah, jadi saya tidak kejar. Saya tidak kejar bahwa betul ini mau rapi. Jadi perawatan saya fokuskan merapikan gigi. Kita sudah habis waktu, misalnya setelah 6 bulan, bahkan 8 bulan waktu itu, saya rawat untuk merapikan giginya. Tiba-tiba di akhir saya sudah bilang ini sudah rapi, sudah sedikit sekali, tinggal beberapa gigi yang masih berputar, jadi kemungkinan tidak lama lagi akan selesai. Tiba-tiba dia bilang, dok, kenapa gigiku masih maju? Oh, sejak kapan kita keluhkan itu gigi kita maju? Kita cuma bilang mau rapi. Kita tidak pernah bilang di awal bahwa kita mau memundurkan. Nah, ternyata disitulah saya mengambil pelajaran bahwa
betul-betul di awal harus kita tanya baik-baik. Betul, kita tidak merasa maju, Dek. Kita tidak merasa maju di kita. Kalau dia bilang tidak, oke. Jadi tidak ya. Ya. Atau dia bilang, maju sih dok. Dia bilang, oh kalau gitu berarti kita mau mundur ya. Iya, nah itu cara berarti kita harus pancing dia. Supaya betul-betul dia mengeluarkan sisi keluhan yang dia tidak perlu. Jangan malu-malu gitu loh. Karena kalau dia malu malah yang rugi dia sendiri. Karena perawatannya menjadi lama. Harusnya kayak tadi pasien saya tadi, harusnya dari awal sudah kita berhitung untuk pencabutan, tapi karena dia berpikir hanya untuk dirapikan, saya pikir dengan hanya kekurangan ruang sedikit sekali, ya hanya -2 misalnya, kiri kanan, saya tidak perlu mencabut dong. Ya, saya perlu merapikan saja. Tapi ternyata pasien dia tidak katakan di awal bahwa dia merasa maju. Sehingga mestinya itu dimundurkan. Ya. Dan perawatan mekanoterapi akan sangat berbeda ketika hanya dia bilang ingin dirapikan dengan ingin dimundurkan. Ya. Nah, ini yang perlu di awal perlu sekali untuk kita mendapatkan kejelasan dari pasien. Baik. Yang kedua, orientasi hubungan, ya, hubungan C dan M. Nah, ini hubungan C, canines ya, itu wajib hukumnya menjadi kelas 1. Atau kalau dia sudah tetap kelas 1, maka wajib hukumnya tetap kelas 1. Ini dengan asumsi gigi depannya ukurannya normal, ya, relatif normal ya, maksudnya tidak ada yang mikrodonsia, tidak ada makrodonsia. Ya, tidak ada diskrepansi ukuran gigi yang terlalu ekstrim, maka orientasi C itu kelas 1. Sedangkan M, gigi molar 1 yang sering menjadi kunci oklusi, itu bisa diabaikan, bisa dia tetap kelas 2, atau dia tetap kelas 3, tanpa diubah menjadi M kelas 1. Tapi C wajib. Ya, kalau jumlah gigi 6 gigi anteriornya lengkap ya, maka C itu wajib menjadi kelas 1. Itu menjadi ketentuan karena ketika dia tidak kelas 1, maka jangan berharap gigi-gigi yang lain di anterior itu akan terjadi hubungan yang rapi, hubungan upper jet dan upper bite yang bagus. Ya. Jadi, nah dengan prinsip itu berarti kalau C kelas 1, ketika kita merubah, kita ada mencabut gigi di satu sisi misalnya, maka kita harus mempertahankan hubungan C tersebut, canines ya. Kalau misalnya sekarang dia C kelas 1, ketika kita mencabut gigi atas, maka gigi bawah pun harus dicabut, supaya C-nya tetap kelas 1. Nah, kalau C kelas 2 misalnya, hubungan C kelas 2, berarti gigi untuk menjadi kelas 1, berarti ada pencabutan di atas, supaya C atas bisa mundur, dan menjadi C kelas 1. Ya. Nah, mohon maaf, ini banyak sekali kesalahan yang terjadi pada saat perawatan orto adalah ketidakjelasan pemahaman kita tentang pencabutan ini, tentang hubungan C ini. Kadang sudah kelas 2, sehingga yang dicabut P1 atas, dicabut juga P1 bawah. Ya, kalau kondisi ini, maka sampai dunia kiamat tidak akan pernah tercapai hasil yang bagus. Sama dengan kalau kita pergi di tempat playland begitu, misalnya komedi putar, kita bawa anak-anak, perhatikan kalau dia naik kereta putar itu yang naik kuda-kuda. Nah, itu di kereta kuda itu yang berputar, apalagi namanya istilahnya itu kereta kuda yang di belakang tidak akan pernah bisa mengejar kuda yang di depannya. Akan selalu begitu. Sekencang apapun berputar itu mesinnya, tidak akan pernah kuda di belakang mengejar kuda di depan. Nah, untuk supaya dia bisa mengejar, maka prinsipnya kuda yang di depan harus berhenti dulu. Supaya kuda di belakang ya
bisa mengejar, atau kuda yang di depan mundur supaya dan kereta kuda yang di depan apakah maju atau diam. Kalau kuda yang di depan mundur dan kuda yang di belakang diam, maka pasti akan bisa sejajar atau di belakang kuda yang di belakang. Sama juga dengan gigi. Gigi juga demikian. C kelas 2 atau C di depan C bawah, C atas di depan C bawah, untuk bisa menjadi C kelas 1 maka P atas biasanya kita cabut, ya. Ini untuk orang dewasa ya. C atas kita cabut, kemudian kita mundurkan dan gigi C bawah tetap pada tempatnya, baru bisa terkoreksi hubungan C kelas 1. Adapun pada pasien tumbuh kembang ini lain hitungannya karena bisa saja C bawah yang dimajukan dengan cara rahangnya dikembangkan, dipacu pertumbuhannya sehingga C bawah akan maju menyusul C atas. Itu kalau pasien anak-anak. Tapi kita berbicara sekarang dulu khusus pasien dewasa yang biasanya membutuhkan pencabutan jika ingin mendapatkan hubungan C kelas 1. Prinsip yang ketiga, nah jika I1 rahang bawah kurang, maka C dihitung sebagai C yang terdekat ya, biasanya dihitung sebagai pengganti I yang kurang atau I incisivus yang agenesis. Dan P1 di sisi tersebut menjadi C. Ini sudah konsensus ya. Konsensus bahwa ketika hanya ada 3 gigi incisivus bawah, maka C yang terdekat kita hitung sebagai incisivus. Ya, C yang terdekat kita hitung sebagai incisivus. Kemudian P yang di sebelahnya lagi, P1 yang di sebelahnya lagi kita hitung sebagai canines. Ya, artinya kita anggap dia sebagai canines, sebagai penggantinya. Kemudian yang keempat, garis median. Garis median untuk rahang atas itu harus tercapai, terutama kalau dia kasus pencabutan. Tapi jika dia bukan kasus pencabutan, ini yang biasanya terpaksa kita kompromi, mungkin tidak dikoreksi. Kalaupun dikoreksi, biasanya kita perlu misalnya slicing, ya, sehingga dengan slicing di satu sisi, dari ruangan yang akibat slicing itu kita bisa untuk mendapatkan ruang untuk mengkoreksi garis median. Itu rahang atas. Rahang atas selalu diupayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan koreksi garis median. Walaupun demikian, tapi harus kita juga memegang prinsip bahwa ternyata garis median juga tidak selamanya untuk menjadi kendala ya. Contohnya, Tom Cruise itu garis mediannya 4 mm bergeser, tapi tetap saja menjadi idola dunia ya, idola terutama kaum milenial untuk selalu menonton filmnya, padahal itu garis mediannya jauh sekali bergeser. Ya, silakan kalau cari ini fotonya. Terutama yang dulu-dulu, kalau saya tidak salah, sekarang dia sudah pakai veneer, sehingga garis mediannya relatif terkoreksi. Ya, rahang bawah garis mediannya bisa diabaikan. Bisa diabaikan, jadi dia tidak perlu dikoreksi. Kalau ada pasien yang terlalu perfeksionis, dia minta rahang bawahnya dikoreksi, kasih tahu saja. Tidak apa-apa deh, rahang bawah itu memang begitu, tidak dikoreksi untuk garis mediannya. Jadi tidak dikoreksi pun tidak apa-apa. Ya. Kemudian prinsip yang terakhir yang kelima, jika kita membutuhkan pencabutan incisivus rahang bawah, 1 incisivus rahang bawah, maka hanya dilakukan bila hubungan sudah kelas 1, ya, hubungan kelas 1, namun kekurangan ruang di anterior rahang bawah lebih dari 4 mm. Ya. Nah, ini bisa kita lakukan pencabutan 1 incisivus rahang bawah, yaitu jika hubungan C sudah kelas 1,
Tapi kalau ternyata C-nya masih kelas 2 atau kelas 3, jangan melakukan pencabutan insisi pus dulu. Ya. Jadi kita benar-benar harus yakin betul bahwa kekurangan ruang itu di anterior adalah lebih dari 4 mm. Selalu saya ingatkan ke koas, ke teman-teman sejawat, bahwa prinsipnya dalam perawatan orto tidak pernah ada kata terlambat untuk mencabut gigi. Tapi yang ada adalah sering kata terlanjur gigi dicabut. Apakah gigi manapun, gigi P, gigi insisi pus, itu sering kata terlanjur. Jadi bagaimana caranya? Jadi kalau kita masih ragu untuk mencabut, maka tunda pencabutan. Perawatan boleh dimulai, tapi tunda pencabutan. Jika kita betul-betul sudah yakin, nanti biasanya kan sambil diobservasi tuh. Setelah beberapa bulan, harus dicabut ini. Karena kalau tidak, biasanya mungkin jadi crossbite, mungkin menjadi tambah protrusi, ya berarti harus dicabut. Tapi di awal-awal biasanya kasus-kasus tertentu, walaupun tidak banyak, tapi ada 1-2 kasus yang membuat kita ragu. Cabut enggak ya? Nah, kalau yang begini, observasi saja dulu. Lakukan perjalanan perawatan dulu, sambil dilihat bagaimana progresnya. Nah, jadi tidak ada kata terlambat untuk mencabut, tapi sering kata terlanjur. Misalnya kata terlanjur itu, misalnya setelah dicabut, setelah dirawat, waduh, sudah rapi giginya, ternyata sudah semua gigi sudah masuk ke dalam lengkung rahang, tapi sisa ruangan masih besar sekali. Nah, ini aduh, coba yang saya tidak cabut di awal. Nah, ini kata terlanjur dicabut. Ya, walaupun tetap ada solusinya, tapi minimal menambah waktu perawatan. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kita menyusun diagnosis dan rencana perawatan terapi? Ini tadi 6, ini saya memperkenalkan ya, ini teknik saya sendiri, saya gunakan secara pribadi. Boleh saja teman sejawat mengikuti cara-cara saya, atau punya cara sendiri, silakan. Nah, ini ada 6 yang kita butuhkan. Ini yang memang cara yang paling ideal yang saya tawarkan yang pertama. Ini biasanya selalu diterapkan di dunia pendidikan, di residen orto atau di koas selalu harus menerapkan ini. Ya, yang pertama anamnesis sudah pasti. Kemudian pemeriksaan intraoral, pemeriksaan ekstraoral, ya. Kemudian pemeriksaan radiologis dan sefalometri, dalam hal ini apalagi namanya panoramik dan sefalometri. Saya sering katakan ke adik-adik yang mengerjakan orto, terutama orto cekat, wajib hukumnya ada sefalometri dan radiologi. Karena sering ada gigi yang tersembunyi, ya, ada gigi yang tersembunyi di dalam rahang, tapi tidak bisa diketahui secara kasat mata. Nanti di ronsen baru kelihatannya. Atau kalau bukan gigi, ada odontoma yang di sela-sela gigi, sehingga kadang gigi tidak bisa turun. Kenapa ini gigi tidak bisa turun? Padahal usianya harusnya gigi tersebut sudah keluar misalnya. Oh, ternyata ada odontoma di situ yang menghalangi jalan tumbuhnya gigi. Ya, ada cukup banyak pasien yang seperti itu. Ada juga yang misalnya ada diastem, ada di sentral diastem. Kenapa ini diastem? Sudah ditarik, dirapatkan, tidak lama merenggang lagi, ditarik, dirapatkan, tidak lama merenggang lagi. Ternyata setelah di ronsen foto ada mesioden di ujung akar, sehingga giginya tidak akan pernah bisa rapat. Nah, ini kalau tidak ada ronsen foto, maka pasti tidak akan ketahuan. Makanya saya selalu tekankan wajib hukumnya untuk melakukan pemeriksaan foto untuk semua pasien orto. Dan jika besok lusa terjadi masalah, maka selalu akan ditanya mana ronsen fotonya. Nah, kalau teman sejawat misalnya melakukan perawatan orto tanpa ada radiologis, minimal panoramik, ya,
maka teman sejawat tadi ada sudah Dr. Anam tadi sudah menyampaikan materi, maka teman sejawat bisa dianggap malpraktek karena melakukan perawatan yang tidak standar. Ya, tidak standar SOP bahwa melakukan pemeriksaan radiologis. Ya, kemudian yang kelima analisis fotografi. Nah, fotografi ini bisa sangat membantu sebagai analisa untuk awal perawatan terutama ya. Misalnya dia merasa cembung atau merasa wajahnya maju, nah itu kita bisa lihat betulkah wajahnya maju. Ya. Kemudian yang keenam analisis model, ini Pound, Howes, Bolton, Kesling, ALD ya. Nah ini juga kalau di koas dan di PPDGS ini wajib. Nah cuman jujur saja kita tidak boleh ada dusta di antara kita. Saya tidak yakin kalau ketika teman-teman sejawat sudah lulus masih tetap mau melakukan analisis Pound, Howes, Bolton, ALD. Ya, ini saya dari mempelajari hampir semua alumni yang mengerjakan orto tidak ada lagi yang melakukan analisis ini. Masih syukur mencetak. Nah ini juga terus terang saya pernah ketemu dengan teman sejawat adik junior saya yang katanya banyak sekali pasien ortonya, tapi di tempat prakteknya tidak ada model rahang, tidak ada model yang dia cetak. Saya bilang aduh ini kasihan. Saya tidak berbicara tentang kompetensi apa segala tidak, tapi saya bicara tentang persyaratan minimal gitu ya. Paling tidak dia harus cetak ya. Mohon maaf teman sejawat, harus ada analisis, ada model. Ya, karena itu akan menjadi dasar pijakan kita untuk melihat sejauh mana perawatan kita, seperti apa di awalnya. Makanya saya sangat miris kepada adik junior saya tersebut yang katanya banyak pasien ortonya, tapi tidak melakukan cetakan pasien. Waduh, saya hanya bisa berdoa semoga dia tidak ada masalah di kemudian hari terhadap pasien-pasiennya. Karena pasti yang akan ditanya mana modelnya. Kalau tidak ada, berarti kamu selama ini melakukan perawatan hanya tebak-tebak saja. Ya, tebak-tebakan saja tanpa melalui analisis. Tapi kalau ada modelnya, minimal bahwa bisa dikatakan, oh ada kok, saya sudah lakukan analisis. Ya, walaupun tidak, ya paling tidak ada modelnya gitu loh. Ya, oke. Kemudian ini Asleng diskrepansi, mungkin banyak teman-teman yang cukup senior dulu tidak belajar ini di Asleng diskrepansi. Sekarang Asleng diskrepansi itu mengganti Kesling ya. Kalau anak-anak Unhas dulu banyak belajarnya tentang Kesling. Sekarang itu yang diajar di Unhas itu, dan memang di standar nasional itu, jadi Kesling diganti dengan Asleng diskrepansi. Mirip-mirip, tapi sudah ganti. Cuman di Unhas sekarang tetap Kesling tetap diajar sebagai muatan lokal. Tapi sesungguhnya yang utama adalah Asleng diskrepansi. Dan Kesling tetap diajar supaya itu menjadi muatan lokalnya Unhas, bahwa itu tetap dipelajari. Gitu. Tapi secara nasional, Kesling sudah diganti oleh Asleng diskrepansi. Kemudian ini cara ideal yang kedua, misalnya kalau teman bilang, aduh, saya tidak bisa semua, misalnya saya tidak lihat, ya paling tidak berkurang ini teman sejawat, untuk ideal masih cukup ideal jika bisa diketahui ini. Itu tentang ALD, berapa sih kekurangan ruangnya, misalnya kalau kemudian posisi 4 isi sipusnya, apakah mau dimajukan atau mau dimundurkan? Kemudian garis tengah, garis median, apakah mau dikoreksi atau tidak? Kemudian ruangan yang didapat, apakah mau dicabut, di slicing? Itu harus kita sudah bisa menentukan. Kemudian sisa ruangan yang kira-kira akan tercipta, apakah ada ruangan yang tersisa? Apakah kita nanti membutuhkan mesialisasi? Sama ini. Ya, atau tidak. Maka sisa ruangan harus diperkirakan. Kalau sedikit mungkin ya, tapi kalau banyak pertimbangkan lagi. Ya. Oke. Ini cara mengukur lebar lengkung rahang dengan teori ALD ya, Asleng diskrepansi. Anak-anak koas sekarang sudah sangat mahir untuk menggunakan ini. Ini terutama kami ajarkan ke anak koas sejak saya pulang dari pendidikan spesialis.
awalnya ini menjadi kontroversial, dianggap ilmu spesialis. Tapi belakangan justru ini diterapkan oleh seluruh institusi pendidikan dokter gigi di Indonesia. Jadi ini bukan lagi ilmu spesialis ya. Jadi karena sekarang sudah menjadi standar. Di S1 sudah menggunakan as-length discrepancy. Seperti ini modelnya. Ya. Jadi setiap gigi itu untuk mengukur lebar lengkung rahang, dihitung dua gigi seperti ini dan diukur panjangnya dari mesial ke distal. Seperti ini, dan itu ada 1, 2 sampai 6 itu adalah lengkung, ada nomor gigi, nomor gigi. Nah, seperti ini gambarnya kalau kita sudah menghitung. Kita masukkan, ini saya punya aplikasi, teman-teman juga bisa membuat dalam bentuk Excel ya, Excel. Ini kalau kita buat dalam bentuk Excel, ini bisa dihitung oleh komputer. Jadi kita tidak perlu masukkan dalam rumus, langsung dia akan keluar ALD-nya berapa. Ya, misalnya kita memasukkan ke komputer secara manual, misalnya isi sipus 1 6,5, 5,5, I2 6,5, C 7,5, kemudian P1 8. Nah, ini kita masukkan. Nanti terakhirnya akan muncul ALD-nya sekian. Berarti ada kekurangan ruang, misalnya kalau lihat di ALD yang di sebelah kanan bawah, berarti di kanan tidak ada crowded, tidak ada diastem, sedangkan di kiri atas ada crowded sebesar 3 mm, -3 ya. Di bawah nyaris tidak ada karena hanya ada sedikit crowded, yaitu -0,5 kiri dan kanan. Itu modelnya. Contoh penyusunan rencana terapi orto. Ya. Ini misalnya kita dapat data kasus. Oh, ini kelas 2 divisi 1. Sorry, maaf saya tidak menyebutkan, tidak menampilkan lagi bagaimana menyusun diagnosis ya. Mana kelas 2 divisi 1 tentunya kalau C atas di depan C bawah. Kalau dioklusikan sudah pasti C atas di depan C bawah. Itu pasti kelas 2. Ya. Kemudian ALD-nya misal -3, ini, kemudian rahang bawah garis median bergeser 2 mm ke kiri, upper jet 7 mm, ukuran 14, 24, 8. Bagaimana rencana terapinya? Nah, inilah rencana terapi yang dikembangkan, yang diajarkan ke koas misalnya, ya. Nah, ke koas maupun ke residen, mereka menyusun rencana terapi secara komputer, secara ini. Jadi untuk mendapatkan hasil akhir mereka susun ini. Misalnya rahang atas -1,5, sedangkan di kiri atas ada 8. Ini 8 berarti +8 misalnya. Nanti dia akan merencanakan memundurkan 4 isi sipus, ini nomor yang baris kedua, sejauh -5 mm misalnya. Maka dia harus mencabut gigi, misalnya ini nomor 7 mm, berarti misalnya lebar 4 isi sipus, 4 P1, 7, maka hasil akhirnya 0 mm. Inilah gambaran sisa ruangannya misalnya. Ya. Oke, seperti itu. Ini kalau anak-anak koas sekarang sudah fasih untuk mengerjakan cara penyusunan ini rencana perawatan seperti ini. Ya, seperti ini modelnya. Kalau misalnya 7 mm, overjet tadi yang 7 mm, dia mau menjadikan 1 mm. Maka rahang bawah misalnya tidak dirawat, hanya rawat rahang atas. Berarti dia bisa menarik maksimal sampai -6 mm. Ini 7, overjet 7 menjadi overjet 1, rahang bawah tidak dirawat, misalnya berarti dia bisa memundurkan sejauh 6 mm untuk mencapai overjet 1. Nah, ini tertuang di dalam yang sebelah kiri, ini kotak sebelah kiri, rahang atas. Jadi karena saya tidak tulis, prinsipnya memundurkan 4 isi sipus atas, 4 isi sipus ya, mau atas atau bawah, sejauh X mm, maka kita membutuhkan atau kita menghabiskan ruangan sejumlah X mm di kiri dan X mm di kanan. Jadi kalau kita memundurkan 6 mm, maka kita akan membutuhkan ruangan 6 mm di kiri dan 6 mm di kanan. Ya,
Nah, sehingga itu prinsipnya. Jadi jangan berharap mau memundurkan 6 mm sementara tidak ada ruangannya. Atau sementara ruangan yang tersedia cuma 4 mm misalnya. Berarti itu tidak mungkin. Ya. Nah, di pasien ini juga ada pergeseran garis median ke kiri, maka untuk memindahkan ke kanan berarti berarti akan bertambah kekurangan ruang di kanan. Ya, sementara di kiri justru terjadi penyediaan ruangan baru sebesar 2 mm. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan memundurkan dan mengkoreksi garis median, kita butuh pengorbanan pencabutan gigi, dan kita ambil P1 misalnya. Dan kita lihat, oh P1 itu 8 mm. Kita masukkan ke dalam rumus, maka dan kita lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, penjumlahan ya, maka didapatkan sisa ruangan 0 mm di kiri dan 1 mm di kanan. Nah, sisa 1 mm ini biasanya akan tertutup dengan sendirinya. Ya, oke, itu tentang yang saat ini dikembangkan atau dilaksanakan di KOAS maupun di PPDGS ya. Ini cara-cara ini sudah pasti dilakukan. Nah, ini teman sejawat. Ini yang saya tawarkan kepada teman-teman, jika kalaupun teman-teman tidak mau lagi misalnya, aduh analisis model lagi, aduh saya tidak mau terlalu ribet misalnya. Tapi paling tidak, ini trik yang paling mendasar, paling tidak teman-teman berfokus pada yang saya sampaikan berikut ini. Ini rumusnya sederhana, ya. Saya sering bahasakan ini cara paling sederhana untuk menyusun perawatan orto, ya. Makanya saya gunakan kata insya Allah ideal, karena kadang-kadang saya pun masih pakai ini. Dalam hal kalau saya menilai pekerjaan koas atau residen, sebelum saya lihat itu ini kalau modelnya, sebelum saya baca hasil analisis modelnya, sudah bisa ketahuan. Saya sudah bisa tahu ujungnya ini perawatan itu akan membutuhkan pencabutan atau tidak. Ya, dengan hanya melihat modelnya. Nah, ini saya coba memperlihatkan kepada teman sejawat. Kalaupun teman sejawat misalnya tidak mau melakukan serangkaian tahapan tadi, paling tidak lakukanlah hal yang berikut ini. Ya, nah, ini menjadi rumus dalam perawatan. Kalau itu diterapkan, insya Allah tidak akan melenceng jauh. Insya Allah perawatan ortonya akan berhasil, minimal sudah berhasil dalam hal mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan. Ingat, teman sejawat, kegagalan dalam perawatan orto dimulai ketika kita gagal melakukan diagnosis dan berikutnya gagal dalam menyusun rencana perawatan. Kalau itu sudah gagal, maka secanggih apapun perawatan kita berikutnya, itu tidak akan pernah kita mendapatkan hasil yang ideal. Tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Kalau sudah gagal di awal, gagal mendiagnosis dan gagal menyusun rencana perawatan. Nah, langsung saja mari kita lihat apa rumus. Ini kalau mau dibilang ini postulat atau apa ya, ini rumus. Kalau ditanya apa, kenapa bisa katakanlah itu rumusnya Eka. Rumusnya Eka untuk dalam perawatan orto. Ya, penyusunan ini gambar minimal kita harus tahu profil wajah pasien, cembung, cekung, datar. Dan hubungan C, ya, apakah kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya, kemudian perhatikan pergeseran garis mediannya. Nah, oke, sekarang kita masukkan dengan 3 prinsip ini, kita masukkan dalam rumus. Rumus, boleh kata rumus ini boleh dihafal, atau kalau mau tidak mau dihafal, boleh di capture nanti sebentar. Nah, ini foto. Ini foto, kalaupun kita tidak mau foto, ambil saja kaca mulut, tarik kaca mulut itu dari puncak hidung ke dagu. Ya, udah, hidung ke kita dagu. masuk dulu ya. Jika saya coba ya, nah, oke. Nah,
Jika kalau kita pakai kaca mulut, jika kaca mulut kita menabrak ini bibir, ya sudah pasti itu kasus pencabutan. Ini kita berbicara pasien orang dewasa ya. Kita berbicara pasien orang dewasa. Nah, jika kaca mulut kita menabrak ini antara dari puncak hidung ke dagu, kemudian ini kayak susah sekali ini, atau kadang ini tidak bisa tersentuh gara-gara menabrak, akhirnya dagu tidak bisa tersentuh oleh kaca mulut. Kalau itu terjadi sudah pasti itu kasus pencabutan. Nah, karena yang harusnya seperti gambar kanan. Harusnya seperti gambar yang kanan ini, jadi kaca mulut, gagang kaca mulut itu harus ujung hidung dan dagu, sedangkan bibir itu di belakang kaca mulut. Di belakang gagang kaca mulut. Nah, itu baru namanya normal. Baru tidak membutuhkan pencabutan kalau persoalan gigi maju. Ya. Kalaupun dia dicabut berarti itu faktor mungkin karena krodit berat misalnya. Ya, tapi kalau kredit berat biasanya gampang kita ketahui, oh ini cabut. Tapi yang sering kita salah dalam memprediksi kalau itu menyangkut gigi maju atau profil cembung. Ya, profil cembung kadang cabut nggak ya? Cabut tidak ya? Nah, kalau sudah profil seperti ini, sudah pasti kita bisa menentukan apakah kita akan mencabut atau tidak. Nah, yang berikut ini yang saya katakan tadi rumusnya. Rumus sederhananya sekali. Ini berlaku umum, ya, berlaku khusus untuk kasus malfusi yang sudah permanen, maksudnya pada orang dewasa, dan ini berlaku pada 70% kasus. Jadi banyak sekali. Ya, kapan dia tidak berlaku pada rumus ini? Kalau dia ada agenesi misalnya. Atau ada mikrodonsia yang cukup ekstrim sehingga dia mengaburkan rumus, ya, prinsipnya. Tapi kan itu tidak banyak. Umumnya itu rata-rata orang ya kalau giginya besar semua. Kalau memang kecil semua. Tapi ada memang 1-2 kasus yang giginya besar, tiba-tiba gigi I2-nya biasanya kecil sekali. Ya, nah itu ada, tapi itu tidak banyak. Nah, kita berbicara yang banyaknya saya dulu. Nah, yang ini 4 rumus ini berlaku. Untuk kasus kelas 1, C kelas 1 ya, maka berlaku pencabutan 4 gigi P1. Tapi kalau ada giginya yang rusak, ya yang rusak. Misalnya P2 yang rusak, ya P2-nya yang dicabut. Kalau M1 yang rusak, ya M1-nya yang dicabut. Ya, nah, jadi tidak usah lagi berpikir, dok, tapi ini overjetnya besar loh, tapi dia C-nya kelas 1 sudah. Kalaupun overjetnya besar, tapi C-nya kelas 1, biasanya karena rahang bawahnya mungkin agak retrusi, maka itu tetap pasti itu pencabutan 4. Ya, biasanya 14, 24, 44, 34. Sedangkan jika itu kelas 2 divisi 1, adapun kelas 2 divisi 2, tapi jika dia pada orang dewasa ya, maka pencabutannya 2 gigi di rahang atas ya, 14 dan 24. Ini asumsi kita bahwa giginya sehat semua, giginya sehat dan lengkap, maka yang dicabut adalah 14, 24. Sedangkan nah ini yang menarik, yang ketiga kelas 2 divisi 1 subdivisi. Ya, subdivisi maksudnya apa? Yaitu maksudnya jika sisi yang satu berbeda kelasnya dengan sisi yang sebelahnya lagi. Misalnya, yang kanan kelas 1, yang kiri kelas 2. Ya. Atau yang kiri kelas 2, kanan kelas 1, itu namanya subdivisi. Maka prinsipnya adalah pada sisi kelas 2, cabut 1 gigi di rahang atas, P, ya, P1, ya, P1 atau P2 yang mana yang kalau dua-duanya sehat maka cabut P1-nya. Sedangkan pada sisi kelas 1 cabutnya atas bawah. P1 atas di bawah dan P1 atas di atas, P1 di rahang atas. Jadi pasti itu dicabut. Jadi pencabutannya 3. Sedangkan pada kasus kelas 3 ya, tetap asumsi kita bahwa giginya sehat, giginya ukurannya normal, maka exo-nya juga 2.
Ya, isunya 2 yaitu 44 dan 34. Ya. Kalau itu sudah kita lakukan 4 rumus ini kita lakukan, insya Allah perawatan kita tinggal soal mekanoterapi saja. Soal apakah kita sudah menjalankan mekanika perawatan benar atau tidak. Tapi dari segi diagnosis dan rencana perawatan itu sudah insya Allah benar. Ya, dengan asumsi tadi giginya lengkap, ukurannya relatif normal, insya Allah rumus ini berlaku. Ya, oke. Selanjutnya sedikit, nah ini kelas 1 tipe 1 yang 2 ya ini sekitar ini saja untuk mengingatkan yang mana sih kelas 1 C1 C atas terletak di antara C bawah dan P1 itu normal. Itu C kelas 1. Kelas 2 kelas salah. Ya. Ya saya kira ini contoh-contoh, sorry mungkin kalau masih ada waktu. Lagi berapa menit Pak Moderator? Ya, oke, saya lanjut saja. Mungkin moderator lagi tidak memonitor. Ini contoh-contoh kesalahan mendasar ya. Saya ambilkan contoh 2 kesalahan mendasar yang dilakukan oleh seorang dokter gigi. Kebetulan pasiennya datang ke saya untuk mencari second opinion, dan saya ini juga ini sama Mas Anam ini nanti ya, sama Dokter Anam tadi. Bagaimanapun salahnya teman sejawat, kita tetap harus berusaha melindungi. Saya tidak bisa menyalahkan teman di depan pasien. Misalnya saya bilang, salah ini, tuntut ini, itu tidak boleh. Bagaimanapun kita sebagai teman sejawat harus memperlakukan, itu sumpah kita ya, kode etik kita, memperlakukan teman sejawat sebagaimana seperti memperlakukan saudara kita sendiri. Ya, karena kita saudara dalam kesejawatan. Ini contoh-contoh kesalahan mendasar. Ini seorang pasien. Nah, ini saya tanya kenapa ini pencabutan. Bayangkan ini kesalahan yang sangat fatal karena dia mencabut 2 gigi. Dia bilang pasiennya tadinya pasien giginya gingsul, C-nya gingsul. Kemudian ternyata pasiennya dokter giginya mau mencabut gigi C-nya yang gingsul. Nah, tapi karena dia bilang dia kesulitan, akhirnya yang dicabut juga I2-nya. Incisivus lateral dicabut juga, sehingga mencabut gigi C-nya saja sudah satu kesalahan besar, ditambah lagi mencabut gigi I2-nya, itu tambah kesalahan besar lagi. Dan ini kesalahan dilakukan oleh seorang dokter gigi. Ya, saya tidak muji-muji, paling tidak dia datang ke saya dan saya berusaha saja melanjutkan perawatan ini, dan pasien tidak mau ada giginya ompong. Akhirnya saya melakukan perawatan ini. Bayangkan saja gigi P1 saya menjadikan sebagai gigi I2 dan P2 ini saya jadikan sebagai gigi C. Jadi memang agak aneh jadinya giginya ya. Tapi memang betul bisa menutup, cuman sedikit aneh dari segi hasil akhir perawatannya. Nah, tapi bagaimanapun ini namanya sejawat yang menurut saya terlalu bias ya. Tadinya saya pikir mungkin tukang gigi kan ini yang atau mantri gigi yang tidak paham, ternyata dokter gigi gitu. Dan ini benar-benar terjadi, sehingga sebaiknya ini benar-benar menjadi perhatian kita untuk andaikan ini dokternya pasien ini menuntut, maka sudah pasti teman sejawat ini akan menghadapi masalah yang besar karena sudah pasti ini melanggar, sudah pasti ini salah dari segi etik dan disiplin ya, karena disiplin keilmuannya. Yang kedua ini juga kesalahan besar yang dilakukan oleh teman sejawat, dan ini juga lagi-lagi ini dokter gigi. Tadinya saya pikir ini mantri atau tukang gigi, ternyata dia adalah seorang dokter gigi yang mencabutnya. Kalau yang atas itu karena dia bilang palatopersi. Saya tanya, pasien tidak bilang palatopersi, dia bilang gigiku tumbuh di dalam, Dok. Sehingga dicabut. Itu tetap saja itu salah. Karena gigi itu bisa dikoreksi, bisa dibikin lompat ke depan. Yang paling tragis kesalahan di rahang bawah.
dia mencabut 2 incisivus rahang bawah dan mencabut juga P2 kanan rahang bawah. Ya, mungkin semua ini P2-nya mungkin linguoversi dan juga I2 kiri kanan juga linguoversi sehingga dia cabut. Dan ini lagi-lagi dokter gigi. Andai untung pasiennya tidak menuntut, dan saya juga terus terang sebenarnya ini agak apalagi namanya kontrabatin ya, maksudnya di satu sisi saya ingin melindungi teman sejawat, tapi di sisi lain juga kasihan pasiennya. Akhirnya ya dengan segitu kita hanya ya sudahlah, kita lanjutkan saya perawatan. Tapi sempat ini saya mengusulkan ke departemen waktu itu, mari kita panggil ini dokternya untuk kembali ke kampus. Tapi rupanya mungkin tidak enak sama teman-teman sejawat yang lain, mungkin karena ketahuan ini siapa pembimbingnya, jadi tidak jadi dipanggil dokternya untuk kembali ke kampus untuk melakukan pembimbingan. Ya, jadi tadinya saya sempat, karena tidak ada mekanisme yang untuk mewajibkan si dokter kembali ke kampus ya, tidak ada regulasi untuk itu. Akhirnya saya hanya berharap semoga kejadian ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Jadi oleh dokter gigi ya. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk teman sejawat ya, baik dalam kehidupan praktek sehari-hari maupun dalam hal pelayanan dokter secara umum ya. Demikian saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih Dokter Eka. Saya pikir materi yang cukup bagus ya, khususnya untuk teman-teman senior-senior dan dokter-dokter di IKA Jabodetabek. Ya, kalau melihat materi tadi saya jadi ingat sih waktu saya menjadi mahasiswa Dokter Eka, karena kebetulan saya anak bimbingan Dokter Eka dan sering dimarahi. Sering dimarahi kalau pembacaan model. Ya, terima kasih Dok sudah kasih refreshing Dok ya materinya. Ya, bagaimana para hadirin sekalian? Apa ada pertanyaan terkait ini? Terkait materi Dokter Eka? Bagaimana, ada pertanyaan? Mana teman-teman yang lebih banyak praktisi ya, praktisi di dokter-dokter yang lebih menjadi praktisi, mungkin bisa ada pertanyaan terkait ortodonsi. Ya, kalau saya aja bertanya kalau gitu. Oh, siap. Silakan Dokter Sahril. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dokter Eka, selamat siang teman-teman yang lain. Pertanyaan saya mungkin tentang bagaimana penata laksanaan pre atau duranti atau pos perawatan ortodonsi untuk misalnya pasien jelas kita diagnosa maloklusi misalnya kan, mungkin detailnya maloklusinya saya sudah nggak terlalu, intinya datang dengan maloklusi, mungkin dirawat orto, setelah pos orto ada gangguan TMJ misalnya, ya kan, jadi nyeri sendinya, atau bahkan sebelum perawatan orto sudah nyeri dulu. Terus kita konsulkan untuk perawatan orto, ya mungkin dengan harapan maloklusinya diperbaiki, akhirnya oklusinya normal, ya posisi diskusnya mungkin bisa balik lagi. Ini yang ingin saya tanyakan sebenarnya, apakah di ortodonsi juga ada semacam clinical examination pre, durante, post untuk gangguan sendi, misal bahkan sampai sedetil sampai sedetil mungkin misalnya posisi diskusnya ini sudah tepat, gitu. Ataukah masih ada dislokasi anterior atau ada displacement with or without reduction. Karena kalau misalnya pasien ke BM, ya kalau saya sih tergantung
kondisinya. Kalau kondisi nyerinya parah ya kita injeksi proloterapi misalnya. Setelah mulai mereda atau mulai perbaikan selama seminggu 2 minggu, kita minta lagi kontrol kembali lagi untuk mungkin ada oklusinya yang mungkin mau diperbaiki lagi. Terima kasih Dr. Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Baik, langsung saya dijawab Dr. Diram. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih TMJ ya. TMJ memang selalu menjadi bahan yang menarik di bidang orto karena perawatan orto bisa dilakukan karena alasan TMJ. Berarti sebelum dia dirawat dia bermasalah TMJ sehingga dia membutuhkan perawatan orto. Ya, berarti fokusnya di situ. Dan kadang-kadang ada 1-2 gigi yang bermasalah dan setelah gigi tersebut dikoreksi, TMJ-nya menjadi jauh berkurang atau bahkan menjadi hilang sama sekali. Clicking atau masalah bukan hanya clicking, kalaupun tidak clicking tapi biasanya sakit, nyeri setiap dia ini. Atau ada satu, dulu saya ingat sekali kasusnya almarhum Prof. Eki, ada kasusnya yang dimana persoalan TMJ, tapi kelihatan sekali TMJ-nya bermasalah. Setiap dia naik tangga selalu dia kesakitan sekali. Nah itu kasus itu ya dia membutuhkan perawatan bedah ortognathi dan begitu bedah ortognathinya selesai langsung TMJ-nya terkoreksi. Ya, dan juga orangnya jadi cakep sekali setelah dia menjalani bedah ortognathi. Nah, jadi tapi tergantung kasusnya, ada yang harus cukup dengan orto saja atau ada yang harus melalui pembedahan. Ya. Kalau di Unpad kasus TMJ itu biasanya dikerjakan bersama. Pertama dirawat splinting oleh misalnya prosto, setelah splinting baru dikerjakan oklusinya oleh orto biasanya. Tapi jika kasus saya tidak tahu apakah selama saya di sana saya lihat tidak ada yang sampai yang dikerjakan oleh residen ya. Tidak ada yang membutuhkan tindakan bedah, tapi yang dikerjakan oleh konsulen ada. Kita diperlihatkan bahwa kasus TMJ dia membutuhkan dari itu hari dia dioperasi oleh Dr. Ida Ayu dan maloklusinya terkoreksi dan TMJ juga terkoreksi. Nah, yang masalah sekarang itu sudah pasti karena perawatan orto karena TMJ. Sekarang yang masalah banyak juga terjadi perawatan orto yang menyebabkan TMJ. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh. Ya, harusnya perawatan ortonya tidak berhenti sebelum TMJ-nya hilang. Karena ini namanya perawatan maloklusi iatrogenik. Ya, perawatan artinya satu kelainan yang disebabkan oleh perawatan. Berarti ini ada yang salah di dalam perawatannya. Harusnya jangan berhenti, harusnya kalau memang tidak sanggup lagi ini ya cari expertnya. Bagaimana caranya mengkoreksi itu? Yang jelas itu berarti belum selesai perawatannya. Ya, harusnya. Jadi harus entah itu misalnya ternyata menjadi complicated, ya harusnya dia diskusi dengan bidang lain, misalnya apakah dia sudah harus membutuhkan pembedahan kah atau seperti apa? Ya, jadi harusnya seperti itu. Jadi perawatan orto yang berhasil harusnya tidak menyisakan persoalan lain. Ya, tidak menyisakan, terutama misalnya yang paling sering persoalan TMJ. Itu tidak boleh mestinya. Karena kalau masih ada, berarti itu perawatan yang sebenarnya belum selesai. Ya, mungkin si dokternya tidak capek nih, nah sudah maksimal ini. Akhirnya, padahal harusnya dia mengajak ekspertis yang lain, apakah dia dirujuk ke SP Orto, misalnya konsulen yang menguasai persoalan TMJ, atau dia mengajak ekspertis di bidang lain, misalnya mengambil bidang prostoka atau bidang bedah mulut kah. Dia lakukan diskusi, misalnya mini conference misalnya. Ya, mini conference kayak di Unpad saya pernah mengikuti itu mini conference yang melibatkan orto, prosto. Saya tidak tahu waktu itu bedah mulut ada atau tidak, tapi yang jelas saya pernah ikuti 1 kali. Yang saya ingat sekali ya prosto. Saat itu almarhum Prof. Bergman marah sekali karena prosto mengerjakan kasus TMJ tanpa
berkoordinasi lebih dulu dengan orto. Harusnya kan dia bilang ternyata harusnya dari awal sudah koordinasi memang nih. Waktu itu saya ingat sekali kasusnya TMJ terkoreksi tapi open bite yang sangat parah di sisi yang unilateral. Sehingga beberapa waktu itu bilang, itu nanti panggil kita sudah terjadi kesalahan yang begini parah. Baru kamu panggil kita. Nah, ini sebenarnya harusnya di awal kasus TMJ tidak boleh dianggap enteng karena biasanya berkembang menjadi justru lebih parah lagi. Jadi harusnya memang ada koordinasi di antara bidang-bidang ilmu yang terkait dengan TMJ. Ya, saya kira demikian, Dr. Syaril. Makasih, Dok. Ya, bagaimana? Ya, jadi intinya Dok ya, harus kolaborasi Dok ya, begitu ya, Dok. Ya, Ya, jadi karena nanti kasihan pasiennya merasa perawatan ortonya sudah selesai, betul kata Dokter Eka, merasa sudah selesai, begitu ada nyeri sendi baru di refer gitu, maksudnya di refer, oh ini gangguan lain ini mungkin ada, kan kasihan juga. Tapi ya kalau di BM untuk terapi perdana ya memang kita injeksi jadi ya memang meredakan, tapi dengan catatan harus balik lagi untuk mengkoreksi perawatan sebelumnya. Kalau tidak balik dan kejadian lagi ya kita injeksi lagi, ya kan, ya akan begitu terus selama tidak terkoreksi oklusinya. Makasih Dokter Eka, Dokter Pesa, Nikom. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Dokter Syaril. Selanjutnya kita ini Dok ke sesi di pertanyaan di kolom chat Dok ya. Ini ada dari Dokter Hana. Izin bertanya Dok, sekarang kan lagi booming Invisalign. Bisa dijelaskan sedikit Dok, seperti indikasi dan lain-lain, apa Invisalign? Cocok ya bacanya. Ini bisa menggantikan bracket metal. Terima kasih. Ya, ini menarik ini. Ya, kenapa saya bilang menarik? Karena banyak beberapa vendor. Sebenarnya kita kalau Invisalign itu kan merek dagang. Yang benar itu aligner itu ininya. Sama dengan kalau kita bicara Damon itu merek dagang. Itu kalau self ligating itu bracket, jenis bracketnya. Jadi kita berbicara tentang aligner sekarang. Ya. Nah, aligner sekarang ada buatan yang dibuat di Indonesianya ya. Ini menjadi sangat kontroversi karena apalagi namanya pintar sekali itu pemiliknya, ownernya, pernah dia minta yang lalu, ketua PDGI yang lalu, begitu dia buka itu kliniknya, labnya, dia mengundang ketua PB PDGI. Dan akhirnya dia jual, bahwa dia didukung oleh PDGI. Ini belakangan hari Dr. Seno mengklarifikasi, tidak, saya cuma diundang untuk menghadiri, bukan berarti saya mendukung ininya. Ya, nah itu. Dan ternyata banyak sekali hal yang bermasalah di kemudian hari dari produk tersebut. Nah, tapi di luar persoalan itu, saya ingin sampaikan bahwa aligner itu memiliki banyak sekali keterbatasan. Banyak keterbatasan karena dia hanya bisa pada kasus-kasus yang ringan. Misalnya ada diastem, ada crowded ringan. Ya, ada crowded ringan sehingga itu bisa dikoreksi. Tapi kalau sudah crowdednya berat, apalagi kalau giginya protrusi, bohong besar kalau dia bisa bilang bisa dirawat. Jangan sampai kita terpengaruh untuk tergoda misal oleh vendornya, oleh yang menjual itu alat, sehingga kita tawarkan ke pasien dan akhirnya pasien kita yang akan menjadi korban. Ya, saya ingat sekali kemarin saya di grup ini, cuman kita tidak mau buat masalah, teman saya itu bintang iklan dari vendor liner itu Indonesia adalah pasien teman saya yang seolah-olah dia sudah dirawat dengan liner gitu. Itu dia kaget sendiri loh, ini kan pasien saya katanya. Kenapa dia jadi bintang iklan seolah-olah dia adalah pasien aligner gitu. Nah, ini memang menjadi satu hal yang sangat kontroversial dan kalau teman sejawat mau coba, misalnya boleh kalau kasus-kasusnya yang sederhana. Ya, kasus sederhana misalnya ada sedikit diastem, tapi pasien tidak mau pakai bracket, biasa.
Tapi saya sendiri agak-agak sedikit trauma. Ini pengalaman benar-benar di pengalaman saya. Saya pernah mencoba 1 kali, dan kebetulan terjadi pada anak saya. Dan kenapa Tong juga itu terjadi? Sorry kalau kita sedikit bahas. Saya tidak tahu kalau ada enggak peserta sini yang bukan dari Unhas. Maksud saya kita sedikit dialek Unhas lah, dialek Makassar. Ya, kenapa Tong itu saya rawat itu anak saya sendiri. Saya dapat promosi, saya mendapat biaya lab yang sangat murah katanya sebagai kasus pertama, dan saya menjadikan itu anak saya untuk menjadi rawat. Ya, saya pesan itu di Aligner Indonesia, dan saya pakaikan ke anak saya yang ada diastemnya sedikit. Dan saya kaget sekali ketika dia mengatakan, "Pak, kenapa gigiku berubah warna?" Saya bilang, mati nih. Kalau perubahan warna pada gigi kan berarti ada tanda-tanda gigi mengarah ke non vital. Ya. Dan itu terjadi pada anak saya gitu. Mati bija. Ya. Makanya saya sekarang berpikir kalau ada pasien yang mau meminta itu untuk dia, aduh, saya tunggu dulu deh. Jangan sampai itu terjadi, gigi menjadi non vital. Apa yang kira-kira kita bisa dituntut oleh pasien? Ya, dan ini benar-benar terjadi pada anak saya sendiri. Karena saya mencoba gitu pada mereka, karena saya tergoda karena mendapat diskon lab yang begitu besar. Ya, ternyata dan itu anak saya dua gigi sisipus di depan kiri kanan I1 21 tiba-tiba berubah warnanya. Ya, saya sempat agak-agak stres juga, mati meja. Ya. Oke, saya kira demikian ya. Mungkin dok, izin saya mau sedikit menyambung tadi pertanyaan dokter, tadi jawaban dokter. Jadi ini kan kalau terkait inovasi dalam perawatan dok ya, apakah itu masuk ke wilayah misalnya profesi dulu untuk dikaji secara evidence based atau ada aturan regulasi terkait gitu sehingga ketika misalnya pasien ingin melakukan perawatan itu bisa masih ada disclaimer-nya begitu gitu sih dok. Jadi perawatannya tepat sasaran begitu sih. Apa ada skema seperti itu dok atau bagaimana? Ya. Jadi betul. Jadi bagusnya begini. Saya pernah 1 kali, kalau yang benar-benar profesional ya, 1 kali saya pernah cuma memang mahal ya. Maksudnya sudah berpengalaman. Jadi kita kirim, jadi aligner itu kita cetak dan kita kirim ke vendornya dan dia akan menganalisa. Sekitar 3-4 tahun lalu saya ada pasien seperti itu, walaupun dia sudah mau bayar mahal, kebetulan ya salah satu orang top di pemerintahan di Makassar, dia bawa anaknya, jadi uang bagi dia tidak ada masalah. Jadi saya coba cetak dan itu ternyata data pasien itu setelah saya dikirim ke Jerman datanya, dan setelah dari sana dikemukakan bahwa itu bukan indikasi, tidak untuk dirawat dengan aligner. Itu betapa profesionalnya kalau orang dia akui gitu loh. Padahal kalau di Indonesia tidak mau yang seperti itu, dia bikin si alatnya. Jadi saya belum pernah ada dia bilang tidak bisa, selalu bisa. Ya. Nah, padahal tadi yang pada anak saya saja yang cuman diastem saja, bisa terjadi perubahan warna. Ya memang sih ada sedikit, waktu itu saya analisa dari waktu kasus anak saya, mungkin ada kesalahan di mana dia mengubah mekanikanya sendiri karena dia pikir dia sudah harus 2 minggu dia ganti alat, ternyata dia cuma 4 hari dia ganti lagi alatnya, karena ada serinya. Jadi terlalu cepatnya. Persoalannya adalah siapa bisa kontrol nanti kalau ada pasien lain kita kerja di luar sana? Siapa bisa kontrol bahwa benar-benar dia mengganti alatnya itu dalam 2 minggu? Ya. Nah, ini. Jadi karena tujuannya tadi itu yang kita tidak bisa kontrol pasien. Ya, tadi soal evidence based juga menarik. Kalau pada anak-anak sekarang saya banyak mengerjakan kasus dengan myobrace ya, dengan alat juga, tapi bukan aligner, dengan alat yang
sering kada terlihat biasanya dijual bebas di Shopee di ini, tapi sesungguhnya itu bukan alatnya. Bukan itu, bukan cuma alatnya, tapi banyak hal yang mesti diterapkan ke pasien. Ya. Oke, saya kira demikian. Oke, terima kasih dok. Oh ya, ini ada satu pertanyaan yang terlewat dok ya. Nah Ya. ini juga pertanyaan dari seperguruan saya dok dengan Ya. di pendoponya dokter ini. Ini dari Dokter Sri Eka, PDG Jakarta Selatan. Dokter, sering kami temukan pada perawatan orto ada 1 atau 2 gigi yang ekstrusi atau instrusi. Arahan dokter kiranya teknis sederhana apa yang bisa kami lakukan? Gitu. Iya. Kalau ekstrusi, intrusi ya tentu tergantung ini kasusnya ya. Kalau memang tidak terlalu ekstrim ya tentu bisa dengan alat. Kalau dia masih remaja, masih anak-anak, itu biasanya kalau sekarang saya di Unhas saya ajarkan ke pasien saya atau ke residen saya menggunakan myo brace, supaya rahangnya berkembang. Jadi otot itu sekarang menjadi tren ya. Mungkin besok lusa kita bisa dengan materi ini kita jelaskan. Jadi sekali lagi kalau di negara-negara maju lagi tren justru bukan behel. Di negara maju itu sudah mulai berkurang orang menggunakan behel. Karena anak-anak dirawat sedini mungkin dengan menggunakan myo. Jadi otot-otot rahangnya, otot di orofasialnya yang dirangsang pertumbuhannya supaya maksimal. Prinsipnya adalah jika rahang tumbuh maksimal, tumbuh sebagaimana seharusnya, maka gigi pasti akan memiliki tempat yang cukup. Jika akan tumbuh sempurna, tumbuh rapi atau minimal mencong-mencong sedikit lah, tapi tidak akan ekstrim gitu. Nah ini yang Indonesia mulai sedikit demi sedikit mulai ke arah sana. Nah sekarang kalau ekstrim, bagaimana kalau misal jauh sekali di atas ya ini tentunya sudah harus membutuhkan alat yang lebih complicated, biasanya dengan alat orto cekat ya. Kadang kalau kita hanya sudah buka ruangannya, jadi giginya akan tumbuh sendiri, akan turun dengan sendirinya. Misalnya. Ya, tapi kalau misalnya ada satu kasus kemarin Dokter Ardi juga perlihatkan ke saya kasusnya, dia sudah tidak ada ruangan di I1-nya impaksi ini Dokter Sarir ini. Impaksi. Setelah dibuka ruangannya di space regainer ya, didorong gigi C dan I1-nya sampai tercipta ruangan yang cukup. Ternyata giginya tidak turun-turun juga. Setelah di ronsen ulang lagi ternyata ada odontoma di situ. Nah, ya jadi membutuhkan biasanya keahlian bedah mulut untuk mengeluarkan odontoma tersebut ya, supaya giginya bisa turun. Ya, saya kira demikian. Ya dok. Jadi intinya dok ya jangan takut merujuk dok ya ke pakarnya dok ya. Ya kalau memang sudah kasusnya sudah di luar apalagi namanya sudah membutuhkan alat yang ekstrim ya, sebaiknya dirujuk. Ya. Oke. Ya. Bagaimana Dokter Sahril mau bertanya? Pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara. Dokter Sahril. Dokter Sahril. Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Oh ya. Ya, saya pikir karena ini sudah memasuki dok ya, sudah jam 12 dan sudah zuhur. Ya. Dan juga teman-teman peserta, dokter-dokter peserta dan panitia mungkin sudah lapar dok ya. Jadi saya pikir sekian webinar kita. Terima kasih Dokter Eka. Saya pikir itu sangat materi ini bisa jadi pedoman yang sangat baik ya untuk para praktisi, untuk dokter-dokter khususnya anggota IKA FKG Unhas di Jabodetabek. Dan semoga menjadi semoga juga jadi amal yang baik ya, Mas ya, amal yang luar biasa untuk Dokter Eka yang mau meluangkan waktu di tengah kesibukannya di hari Minggu ini untuk berbagi ilmunya ya kepada kami semua. Oke, saya pikir sekian sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih untuk panitia yang telah memberi amanah kepada saya, mempercayakan, dan saya juga ucapkan terima kasih untuk hadirin yang masih standby ya sampai siang ini.
Dan juga saya mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata. Saya pikir itu kalau setiap kesalahan itu dari saya, kalau itu yang benar itu dari Allah. Dan saya pikir sekian, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Dr. Dirham boleh ngomong sedikit? Dr. Eka. Siap dok. Dr. Siap. Dirham. Ini gimana teman-teman, besok ini ada aksi ke DPR nih. Tolonglah teman-teman yang di Jakarta bantu. Ya, Dr. Agus itu siap dok. Sudah siap itu. Dr. Dirham kan orang kepercayaannya di DPR. Oh, saya sudah enggak di DPR dok. Oh, dari DPR. Oh, iya. Saya di Kemenkes. Oh iya, pasti kalau begitu pasti mau bersentuhan dengan politik ini sekarang. Waduh. Oh enggak dok. Saya konsultan. Oh iya. Iya Mas. Oke. Oh iya, saya pernah dengar kalau masuk ke Kemenkes. Iya. Oke. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak dokter atas pemaparan ilmunya, dan terima kasih banyak juga Dr. Dirham untuk menjadi moderator pada hari ini. Saya mau ingatkan kepada peserta untuk mengerjakan post-test yang linknya terdapat di dalam grup WhatsApp. Dan sebelum menutup webinar pada hari ini, kita lakukan sesi foto bersama dulu ya dokter ya. Harap diaktifkan kameranya dok. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih, dokter. Untuk menutup webinar pada hari ini, saya mau mengingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi link post-test di dalam grup WhatsApp ya, dokter. Akhir kata, izinkan saya akhiri acara pada hari ini. Saya Dr. Gigi Audanuzulia Chaniaziz, izin pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata, kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih dan sampai jumpa pada webinar Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Gigi UNHAS Jabodetabek sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Eka. Ya, sama-sama. Terus ya. Oke. Banyak Dr. Eka. Ya, pamit ya. Selamat berkarya. Terima kasih, kasih. Terima kasih, dok. Sabe na mo ki lot arisan. Bisa terakhir ya, Dek?